Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, namaku Rialita Rafu dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, aku ingin sedikit berbagi tentang bagaimana cara membuat flowchart di aplikasi Flowgarit. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Flowgaritme terlebih dahulu. Nah, jika sudah terbuka, yang pertama kita siapkan adalah kita ingin membuat program apa. Nah, sekarang aku akan membuat program untuk membuat volume bangun ruang. Nah, yang pertama kita pencet tanda panah ini untuk memilih declared. Nah, di sini dituliskan variabel apa saja yang perlu dalam yang dibutuhkan dalam membuat program volume bangun ruang. Di sini ada panjang, lebar, tinggi, dan volume. Kemudian oke. Selanjutnya kita akan menginput satu persatu dari variabel yang sudah kita tulis tadi. Nah, pilih input. Ini untuk memasukkan variabel. Yang pertama adalah panjang, yang kedua ada lebar, yang ketiga ada tinggi. Nah, untuk tulisannya itu harus sama ya, ketika di dalam declared tadi kita menyebutkan panjang, lebar, tinggi, volume itu dengan diawali dengan huruf kapital, maka di dalam memasukkan input panjang, lebar, tinggi kita juga harus sama agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah perhitungan prosesnya. Kita tujuannya adalah untuk mencari volume bangun ruang ya. Maka menggunakan ASIC. Nah, variabel yang akan dicari adalah volume. Expression itu adalah rumus untuk mencari volume. Nah, kalau untuk rumus mencari volume bangun ruang itu kan panjang. Untuk pengalian menggunakan lebar kali tinggi. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita memilih output. Kenapa memilih output? Karena yang dihasilkan dari ini tadi adalah volume. Maka di sini kita outputnya adalah volume. Oke. Nah, untuk memastikan apakah flowchart yang kita buat itu benar atau salah, kita melihat di tanda panah hijau satu ini, run. Nah, di sini ada perintah, please enter a value of type integer for panjang. Misalnya kita memasukkan panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 2, tingginya adalah 3, enter. Apakah jawabannya 24? Nah, jawabannya benar, 24.
4. Karena 4 dikali 2 adalah 8, 8 dikali 3, 24. Maka flowchart yang kita bikin itu sudah benar. Nah, untuk mempermudah kita dalam memasukkan input, memasukkan panjang, lebar, tinggi, kemudian mengetahui volumenya, kita bisa memasukkan perintah di setiap input atau output yang kita bikin ini. Caranya adalah untuk maksudnya tuh untuk menambah perintah di dalam sini gitu. Yang pertama kita bisa tambah di sini output. Kita bisa menulis perintah apa yang mau ditampilkan di dalam program tersebut. Nah, jika program tersebut itu bukan termasuk variabel, maka kita perlu menambahkan tanda petik. Nah, misalnya seperti ini ya. Dan di sini ada output. Halo teman-teman semua. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, aku akan membuat flowchart mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jika sudah begini, pastikan kalian sudah tahu ya bagian apa yang bakal kalian buat. Nah, ini ada salah satu contoh yang akan aku buat di sini. Yang pertama, kita masukkan dulu variabel-variabel yang masuk dalam akar-akar persamaan kuadrat. Kita masukkan di sini bilangan real, bilangan real A, kemudian bilangan real B, bilangan real C,
dan ada X2 juga, rel X2. Perhatikan ya, diingat bahwa tulisannya harus sama terus, jangan ada semisal di sini X1-nya pakai X kecil tapi di bawahnya X-nya X besar, nanti akan berpengaruh di dalam perhitungan. Nah, kemudian di sini langsung saja ya, aku kasih perintah untuk memudahkan pengguna. Jika dia bukan variabel, maka harus memakai tanda petik. X pangkat 2 plus 2 plus BX plus C. Nah, oh ya, di sini kurang ada perintah ya. Dan seterusnya seperti yang sudah aku kasih tahu caranya tadi ya guys. Masukkan nilai B. Nilai C. Jadi mulai di sini dulu, nanti biar terlihat mana yang salah. Oh, ternyata itu ada kesalahan. Sebentar, masukkan nilai A. Oh, di sini input dulu nilai A.
Karena tadi salah tempat, kita bisa pindahkan di sini ya. Ini kita hapus saja. Itu sudah, masukkan nilai A, masukkan nilai B, masukkan nilai A. Kemudian kita akan melakukan sebuah perhitungan di sini. Kita masukkan rumus isi akar. Itu adalah B. Angka 2 dikurangi 4 dikali A dikali C D. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan memilih while. While-nya itu adalah isi akar. Sini kita masukkan input dari variabel A, B, C. B, S, C. Baik, kemudian di sini ada perhitungan kembali isi akar. B angka 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. Baik, kemudian yang di sini kita juga akan menggunakan perhitungan isi akar dengan rumus sama dengan SQRT. Kemudian perhitungan kembali untuk X1 sama dengan B untuk X1-nya, kemudian untuk X2-nya
di sini outputnya. Baik teman-teman semua, begitu kira-kira cara membuat flowchart di aplikasi pemrograman untuk membuat mencari akar-akar persamaan kuadrat. Baik teman-teman semua, ada dua yang sudah kita bikin ya. Yang pertama yaitu program untuk membuat volume bangun ruang, yang kedua mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk yang ketiga, ini mencari jenis akar-akar persamaan kuadrat. Oke, yang pertama seperti biasa, kita masukkan dulu variabel-variabelnya. Yang pertama itu ada A, nah, kalau sudah kita klik OK. Kemudian kita input semua variabel-variabelnya. Nah, kalau sudah, kita masukkan perhitungannya, karena kita akan mencari diskriminan. Rumusnya adalah D sama dengan P pangkat 2 dikurangi 4 AC. Jika sudah, kita lanjut. Kita akan pilih di sini if. Nah, di sini kita misalkan ada A sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka yang benar di sini kita memilih output, kemudian kita tulis perintah bukan persamaan kuadrat. Nah, kemudian di bagian sini kita akan memilih if kembali. Di sini ada D sama dengan 0. D sama dengan lebih besar dari 0. Nah, untuk yang di sini yang benar-benar, kita akan memasukkan perhitungan X1 dan X2. 1 sama dengan min B plus SIRT B pangkat 2 dikurangi 4 C dibagi dengan 2A.
Nah, untuk yang kedua, ini adalah X2-nya. X2 sama dengan, di sini minus B, di sini minus akar. RT B pangkat 2 dikurangi 4 AC dibagi dengan 2A. Sudah. Nah, sudah seperti ini. Di sini yang bernilai salah itu kita memilih jika D sama dengan 0. Nah, untuk yang bernilai benar, X-nya kita masukin perhitungan. X1 sama dengan min B per B per 2A. Nah, untuk yang kedua itu X sama dengan X1. X1 sama dengan X2. Ya. Yang terakhir kita akan menambahkan outputnya di sini. Outputnya adalah hasilnya sama dengan X1 bernilai positif, X2 juga bernilai positif. Sebentar. Perlu diperhatikan saat pengetikan itu harus sama dengan ketentuan-ketentuannya sehingga tidak error ya teman-teman. Dan yang kedua, hasil X2-nya adalah positif. Nah, gitu. Begini ya kira-kira tampilannya. Oke, kita lanjut untuk yang keempat. Kita akan membuat flowchart dari untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Pastinya teman-teman semua sudah tahu ya apa saja bilangan ganjil, apa saja bilangan genap. Namun di sini kita akan membuat programnya untuk menentukan di mana bilangan ganjil itu seperti apa, bilangan genap itu yang apa saja gitu. Nah, untuk yang pertama kita masukkan variabelnya. Variabelnya adalah bilangan. Nah, kemudian kita akan memasukkan perintah. Di sini sebuah perintah. Kalian bisa menulis apapun perintahnya yang berkaitan dengan program kalian. Di sini sebagai contoh adalah
Selamat datang, mari menentukan bilangan ganjil atau genap yuk. Nanti tampilan ini akan muncul dalam ketika kalian mau mengecek itu salah atau benar. Dan di sini ada lagi kita akan menginput bilangan. Kemudian kita akan memasukkan variabel yang kedua, yaitu selisih. Kita akan memasukkan perhitungan. Selisih sama dengan, di sini saya menuliskan bilangan modulus 2. Nah, untuk menentukan selisih, kita memilih if 2 untuk perhitungannya. Nah, maka di sini kita akan memilih if jika selisihnya itu harus selalu sama dengan 0. Selisih sama dengan 0. Maka di bagian yang benar ini kita tambahkan output bilangan genap. Yang di sini kita tambahkan output bilangan ganjil. Oke, ini sudah selesai. Untuk mengetahui bahwa program ini berhasil atau tidak, maka kita akan uji di sini. Nah, di sini sudah ada pernyataan atau perintah yang saya masukkan tadi di sini ya. Maka di sini akan kita uji. Misal angka 2. Nah, 2 ini kan termasuk bilangan genap ya. Maka ini benar. Kemudian yang kedua kita akan uji bilangan ganjil 7. Nah, di sini muncul bilangan ganjil. Gitu ya teman-teman, kiranya. Mungkin cukup ini dari aku. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.